jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Tinju terkepal iblis bulan dengan kejam menyerang punggung Long Tro Hao Chen, bahkan tidak memiliki energi spiritual yang tersisa untuk menggunakan perlindungan Roh Kudus dari Glorious Set. Dia dapat dengan jelas merasakan armor suci berubah bentuk di bawah pukulan iblis bulan. Untungnya, itu adalah peralatan Glorious Tier. Itulah mengapa tidak hancur berkeping-keping, tetapi dalam kondisinya yang lemah saat ini, bagaimana mungkin Long Hao Chen menanggung serangan yang begitu mengerikan? Anggota lain dari pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22 umum menahan napas, bahkan tidak berani menutup mata. Pada saat Chai Er dikirim terbang oleh Long Hao Chen, dia benar-benar bingung. Meskipun kehilangan 4 inderanya, dia hanya bisa merasakan dunia sekitarnya melalui persepsi dan sentuhannya. Dia hanya kehilangan waktu untuk sepersekian detik sebelum menjadi sangat tegang. Dia memahami Long Hao Chen dengan sangat baik. Satu-satunya keadaan yang akan menyebabkan Long Hao Chen berpisah darinya adalah situasi di mana dia tidak dapat melindunginya. Dan lebih jauh lagi, fakta bahwa Long Hao Chen memutuskan koneksi rantai penghubung jiwa, hanya menegaskan bahwa tebakan Chai Er benar. Air mata tiba-tiba mengalir dari matanya, saat dia dengan putus asa melemparkan dirinya ke tanah. Namun, saat ini, sepasang tangan yang kuat memeluknya. Itu adalah Wang Yuan. Meskipun dia sangat menyadari bahwa Chai Er tidak dapat mendengar suara, Wang Yuan masih berteriak, "Jangan biarkan pengorbanannya sia-sia, mereka sudah tidak bisa tepat waktu untuk menyelamatkan Long Hao Chen." Dan karena kepercayaan dia mempercayakan Chai Er padanya, bagaimana dia bisa membiarkan Chai Er membiarkan pengorbanannya sia-sia? Saat itu, karena semua orang percaya bahwa Long Hao Chen akan tumbang, pancaran cahaya yang tak tertandingi keluar dari dada Long Hao Chen. Itu menyala dan aura teror yang tiada taraf menyebar darinya. Iblis bulan yang terluka parah langsung dikirim terbang oleh cahaya keemasan besar yang tiba-tiba ini, dan langsung terbang kembali beberapa meter. Alat ilahi, iblis bulan-bulan meraung di udara, sayap hitamnya tiba-tiba melonjak. Dia dengan panik mencoba melarikan diri. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sejak Asura Strike Long Hao Chen melukai iblis bulan-bulan sampai anggota pasukan pemburu iblis kelas 22 tiba-tiba berlari ke depan. Long Hao Chen sudah bernapas dengan susah payah, menjatuhkan dirinya ke Hao Yue. Sesaat sebelum dia kehilangan kesadaran, suara yang mengesankan terdengar, "Siapa yang berani menyakiti penerus malapetaka tidur?" Perasaan panas di dadanya sekarang setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan jiwa orang mati berkumpul di liontin melodi abadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Di masa lalu, Long Hao Chen merasakan bahwa karena keterbatasan tubuhnya dia hanya bisa menyerap jiwa orang mati dalam jarak 200 meter. Tetapi pada saat ini, melodi abadi sepenuhnya terbangun, karena Long Hao Chen terluka. Lebih lanjut memperhitungkan terobosannya ke langkah ke-6, melodi abadi mulai beroperasi lebih cepat, dengan lembut menyerap jiwa-jiwa di sekitarnya. Sambil menjadikan dukungan Long Hao Chen sebagai prioritas tertinggi energi jiwa, liontin itu memungkinkan Long Hao Chen untuk segera menyerap energi cahaya di sekitarnya untuk memberikan energi ke tubuhnya yang telah mati. Luxi dengan gila-gilaan meluncurkan mantra penyembuhan satu demi satu di Long Hao Chen, dan yang lainnya bergabung dengannya secepat mungkin, mengelilingi Long Hao Chen dengan cepat. Setelah 2 regu pemburu iblis mengepung Long Hao Chen, mereka tidak lagi diserang oleh iblis. Long Hao Chen telah berhasil menekan dan melukai iblis bulan dari langkah ke-8, dan dengan demikian menciptakan situasi yang menguntungkan untuk mereka. Pada saat yang sama, bala bantuan dari kota pegunungan selatan telah meluncurkan serangan balik yang kuat, mengusir iblis dari kota pegunungan selatan. Tiba-tiba, dari langit, tetesan cahaya keemasan turun satu demi satu, muncul seolah-olah penuh dengan kecerdasan. Saat hujan cahaya ini menyentuh tubuh setiap makhluk hidup,
baik itu manusia maupun iblis, perubahan mistik muncul. Masih ada perbedaan yang jelas, setiap manusia menerima perasaan nyaman dari sentuhan tetesan cahaya itu, mereka semua memiliki reaksi nyaman yang tak tertandingi, sementara kelelahan tubuh mereka menghilang dan luka mereka perlahan sembuh. Tapi bagi iblis, setiap sentuhan menyebabkan bencana yang nyata, hujan cahaya menyebabkan mereka menjerit sedih dan dari setiap area kontak, uap hitam naik. Hujan cahaya ini menyelimuti hampir setengah dari kota pegunungan selatan, dan setiap orang dengan akal sehat yang paling tidak tahu bahwa ini adalah mantra terlarang tipe suci, itu disebut kerinduan Dewi Cahaya. Mantra terlarang ini hanya bisa digunakan oleh pendeta tingkat ke-9, tetapi bahkan pada langkah ke-9 kultivasi, mustahil bagi ksatria manapun untuk menggunakan mantra penyembuhan kelompok yang begitu mengerikan. Setelah mencapai langkah ke-9, seorang pendeta akan dipanggil sebagai orang suci, agar orang suci manusia mengintervensi dari langit, situasi udara setidaknya harus stabil. Suara memekakkan telinga mengikuti munculnya hujan keemasan, jatuh dari langit. Segera, pancaran yang berasal dari 12 pilar dewa iblis berwarna meredup. Situasi saat ini berbeda, karena pihak iblis akhirnya mulai mundur. Meskipun tidak satu pun dari 12 dewa iblis yang mati selama pertempuran, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat kecil. Namun demikian, jika bukan karena kedatangan bala bantuan yang cepat, kota pegunungan selatan kemungkinan besar sudah jatuh. Long Hao Chen masih belum sadar, tapi samar-samar dia merasakan sensasi terbakar di dadanya. Namun, sensasi terbakar ini tidak sakit lagi, malah sangat nyaman. Alasan mengapa dia tidak bisa benar-benar bangun adalah karena dia terlalu lelah, tapi tetap saja, dia merasa sangat santai mengetahui bahwa dia bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, menyelamatkan setidaknya ratusan prajurit dan penyihir dari aliansi. Dia tidak mengecewakan harapan ayahnya, dan dengan sepenuh hati memenuhi perannya sebagai seorang ksatria. Anggota pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22 sedang membentuk lingkaran pertahanan di sekitar Long Hao Chen. Luar biasa, tidak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, dan kecuali dari Chai Er di sisinya dan Luxi, yang melakukan sihir penyembuhan padanya tanpa jeda. Tindakan Long Hao Chen mengobarkan hati rekan-rekannya, tidak ada dari mereka yang takut mati, dan semuanya memiliki tekad yang sama dengan Long Hao Chen. Dalam situasi yang sama, apa yang harus dilakukan pasukan pemburu iblis yang baru dibuat, yang hanya berada di langkah ke-5 kultivasi, saat menghadapi iblis bulan di langkah ke-8, bahkan jika pertanyaan ini ditanyakan kepada para pemimpin aliansi, mereka pasti akan memberitahu pasukan pemburu iblis ini untuk menjauh sejauh mungkin untuk mempertahankan hidup mereka. Tapi apakah Long Hao Chen melakukan ini? Tidak, dia tidak melakukannya. Untuk memastikan kelangsungan hidup lebih banyak orang, dia tidak membuat pilihan untuk mempertahankan diri ini, meskipun dia tidak menyadari semua konsekuensi dari pilihannya. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena cahaya menakutkan yang melindunginya di saat-saat terakhir, dia pasti sudah mati di medan perang. Mereka tidak mendengar kata-kata alat ilahi dari iblis bulan, dan tidak tahu apa cahaya terang ini, tetapi kelangsungan hidup ajaib Long Hao Chen menyebabkan mereka merasa malu, terutama anggota dari pasukan pemburu iblis kelas 22 umum. Pada saat mereka melihat iblis bulan, ke-6 anggota pasukan pemburu iblis kelas 22 ragu-ragu, pada saat mereka melihat Long Hao Chen membuat keputusan tanpa ragu. Selain Li Xin, semua orang sangat terkejut, dan tidak berani mencoba apapun. Ini juga alasan mengapa Li Xin adalah satu-satunya yang bisa bereaksi, menerima serangan sebagai pengganti Hao Chen, sedangkan yang lainnya terlambat. Bagaimana mungkin mereka tidak malu? Mereka juga memiliki satu set pil penambah spiritual Siam, tetapi tidak menghilangkannya dari keterikatan pada kehidupan mereka sendiri, dan dari teror yang mereka rasakan terhadap iblis bulan langkah ke-8. Meskipun Long Hao Chen kemudian meneriakkan perintah untuk tidak mengambilnya, tidak bisakah mereka membantunya jika mereka mengambilnya sebelum situasi meningkat seperti ini? Alasan mengapa Luxi sekarang menyembuhkan Hao Chen dengan segala cara, tidak ragu untuk menghabiskan sumber dayanya sendiri secara berlebihan, adalah untuk melampiaskan semua perasaan memalukannya. Dia merasa sangat tidak layak untuk Long Hao Chen, jika dia membiarkannya mati. Sebagai kapten pasukan pemburu iblis kelas 22, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Pertarungan berlanjut. Tetapi kedua regu pemburu iblis itu selalu tetap dalam formasi pertahanan mereka, semua orang tetap diam. Chai Er sedang duduk di tanah, dengan kepala Long Hao Chen di pangkuannya agar dia merasa lebih nyaman dan menstabilkan lehernya, dia sudah berhenti menangis, tapi masih gemetar tanpa henti, merasa sangat menyesal. Pada saat ini,
Dia bahkan berpikir bahwa dia lebih suka tidak tetap menjadi anggota pasukan pemburu iblis, selama dia bisa bersama dengan Long Hao Chen. Banyaknya sinar yang menerangi langit berangsur-angsur meredup, dan serangan iblis akhirnya tersingkir dari kota pegunungan selatan. Pusat kekuatan aliansi kuil kembali dari langit satu demi satu, dan yang selamat dikirim untuk akhirnya membereskan kekacauan di bawah. Setelah beberapa waktu berlalu, beberapa orang datang ke sisi pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22, penuh keheranan. Yang pertama datang adalah pasukan pemburu iblis tingkat prajurit kedua dan ketiga, lebih tepatnya, mereka seharusnya menjadi pasukan pemburu iblis kelas 1 dan 2 setelah kelompok Long Hao Chen dan Luxi naik kelas. Tapi kedua tim ini berencana untuk naik kelas secepat mungkin, dan karena itu tidak menuju ke menara misi pemburu iblis untuk mengubah nomor identifikasi mereka. Yang Wenzhao dan Duan Yi, serta anggota dari dua pasukan pemburu iblis mereka benar-benar berlumuran darah, sementara para penyihir sedikit lebih baik, semua petarung jarak dekat terluka. Namun, mereka memiliki ekspresi yang tulus dan hormat, dengan damai tiba di sisi pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22, setelah melihat mereka berkumpul dengan tenang di sekitar Long Hao Chen, hanya Yang Wenzhao dan Duan Yi yang maju lebih jauh, menggumamkan beberapa patah kata ke telinga Luxi, sebelum tampak lega setelah mendapatkan konfirmasi keselamatan nyawa Long Hao Chen. Setelah tiba di medan perang, keempat regu pemburu iblis dipisahkan oleh jarak pendek, dan semua orang bisa melihat adegan Long Hao Chen melawan iblis bulan. Jauh di lubuk hati, Yang Wenzhao selalu menjaga harga diri yang sama seperti yang dimiliki Han Yu sebelum kalah dari Hao Chen. Satu-satunya perbedaan adalah dia tampil lebih mantap daripada Han Yu pada waktu itu, dan menyembunyikannya jauh lebih baik daripada dia. Namun, dia sekarang akhirnya menemukan betapa murahnya harga dirinya, ketika dia melihat iblis bulan dari langkah ke-8, yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan timnya dari kerusakan, sedangkan Long Hao Chen menghadapinya secara langsung. Yang Wenzhao telah mengagumi kekuatan Long Hao Chen, tetapi baru sekarang dia mengerti bahwa dia kalah melawan Long Hao Chen bukan hanya dalam kekuatan. Setelah itu, prajurit biasa dari 6 kuil besar kembali, tetapi mereka dengan cepat bergabung dengan 5 pasukan pemburu iblis itu. Segera, lebih dari 1.000 orang sudah mengepung Long Hao Chen dan Chai Er. Di medan perang, melihat seseorang menyelamatkan rekan seperjuangan adalah hal yang sering terjadi. Persahabatan antara tentara dan saudara seperjuangan sering muncul, karena hubungan khusus yang tercipta antara penyelamat dan orang yang diselamatkan. Tapi bagaimana dengan seseorang yang menyelamatkan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan rekan seperjuangan di medan perang? Tepat setelah Long Hao Chen memimpin pasukan pemburu iblis kelas 21 dan 22 untuk bergabung di medan perang, mereka segera menjadi sasaran perhatian rekan-rekan mereka, menghadapi musuh dengan keberanian dan tekad, berturut-turut membunuh iblis dari langkah ke-6 dan ke-7, dan bergegas ke barisan musuh terlebih dahulu. Mereka menjadi garda depan serangan balik. Mungkin, prajurit biasa tidak dapat memahami kekuatan macam apa mereka, tetapi perwira militer berpangkat tinggi dari kota pegunungan selatan secara alami dapat mengetahui bahwa mereka adalah pemburu iblis, dan menurut usia mereka serta kultivasi mereka, mereka harus menjadi pasukan pemburu iblis tingkat prajurit atau tingkat umum. Namun, tindakan keterlaluan Long Hao Chen adalah menghadapi iblis bulan-bulan dari langkah ke-8, ketika kekuatan yang tampaknya dia miliki hanya pada langkah ke-6. Dan yang tidak diketahui oleh para penonton adalah bahwa dia sebenarnya baru saja menembus hambatan dari langkah ke-6 ini. Langkah ke-6 versus langkah ke-8, konsep macam apa itu? Para prajurit tidak mengerti mengapa iblis bulan dari langkah ke-8 akan muncul di medan perang di tanah. Tetapi mereka jelas tahu bahwa ratusan rekan mereka mati di tangan iblis bulan dari langkah ke-8 ini, bahkan sebelum berbicara tentang serangan balik, ketika dia muncul, ratusan dan ribuan pejuang akan dimusnahkan di tangan musuh ini. Ini adalah langkah ke-8, dan orang mungkin membayangkan kekuatan macam apa yang diwakilinya. Tapi Long Hao Chen masih memilih untuk menghadapinya, mengabaikan segalanya untuk menghadapi iblis bulan-bulan dari langkah ke-8. Para prajurit yang bertarung dengan keberanian dan kebulatan tekad tidak merasakan adanya serangan iblis bulan yang mencapai mereka, tapi ketika mereka kembali, iblis bulan sudah tidak ada lagi. Dan ksatria muda yang melawan serangan iblis bulan terbaring tak sadarkan diri di tanah, tidur di pangkuan rekannya. Seorang petugas dari kota pegunungan selatan menyatakan, dia seorang pahlawan, beri hormat kepada pahlawan kita. Mengatakan ini, dia menggunakan lengan kirinya untuk melepas helmnya, dan berjalan ke arah Long Hao Chen, memberi hormat dengan hormat ksatria.
Semua prajurit yang berhasil kembali hidup-hidup, termasuk bahkan yang cacat, mengikuti petunjuk perwira ini dan masing-masing memberi hormat dengan penghormatan yang sangat khusyuk terhadap Long Hao Chen. Adegan ini sangat mengejutkan, tidak hanya tentara yang memberikan penghormatan, tetapi juga berbagai pasukan pemburu iblis, termasuk bahkan beberapa pasukan pemburu iblis tingkat komandan. Padahal, mereka memiliki ekspresi malu, karena anggota pasukan pemburu iblis di tingkat komandan seperti mereka setidaknya berada di langkah ke-6, tetapi melawan iblis bulan dari langkah ke-8, mereka membuat pilihan yang sama dengan Yang Wenzhao, yaitu memprioritaskan melindungi diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, siluet emas tiba-tiba muncul entah dari mana. Dengan ledakan yang sangat keras, dia mengenakan baju besi emas gelap yang didekorasi dengan elegan, dan pada saat dia mencapai tanah, semua orang segera membungkuk ke siluetnya yang bermartabat. "Minggir, kalian semua!" Ksatria berbaju emas itu berteriak keras, tiba-tiba melepas helmnya, dan memperlihatkan wajahnya, justru kepala ksatria suci Han Qian. Han Qian buru-buru melangkah maju. Melihat ksatria muda ini tidak sadarkan diri, dia langsung memasang tampang serius. Seketika berbalik, dia menamparkan wajah Han Yu dengan keras, menyebabkan dia mundur karena shock. "Bagaimana kamu melindungi tuanmu sebagai ksatria punggawa? Kenapa bukan kamu yang jatuh pingsan?" Han Qian meneriakkan kata-kata ini dengan penuh amarah, sebelum buru-buru memeriksa kondisi Long Hao Chen. Karena dia merasakan aura suci yang kuat dari cahaya yang datang darinya, Cai Er tidak menghentikannya. Han Yu pulih dari kejatuhan yang disebabkan oleh tamparan kakeknya, tetapi tidak membantahnya sama sekali. Meskipun darah masih mengalir di sudut mulutnya, dia bangun dengan susah payah, dan berdiri di posisi sebelumnya. Sesaat kemudian, ekspresi wajah Han Qian mereda, melonjak lagi. Suara Han Qian berkata, "Saya ketua ksatria dari aliansi ksatria, Han Qian. Kalian masing-masing, perwira dan tentara, sekarang harus kembali beristirahat dan mengatur ulang di barak kalian sendiri. Nyawa ksatria muda ini tidak dalam bahaya, dan aku bisa menjanjikan ini padamu demi kehormatan aliansi ksatria. Dia pasti akan pulih." Perwira yang tampaknya merupakan peringkat tertinggi di antara semua orang yang hadir melangkah maju. Itu adalah orang yang sama yang berteriak kepada prajurit lain sebelumnya. Dia melangkah dan berlutut di depan Han Qian, berbicara, "Kepala ksatria senior yang terhormat, kami meminta untuk diberitahu nama pahlawan itu." Han Qian tiba-tiba mengerutkan bibirnya, dia tiba-tiba berteriak lebih keras sebagai jawaban, "Berdiri, tidak ada seorang pun di sini yang pantas mendapatkan orang lain berlutut di hadapannya. Ksatria ini bukan satu-satunya pahlawan di sini. Jangan bilang itu tidak sama untuk setiap prajurit dan perwira yang memberikan segalanya di kota pegunungan selatan ini, kalian semua sama-sama pahlawan." Mendengar kata-kata ini, semua prajurit dan perwira terdiam sesaat, sebelum mereka tiba-tiba bersorak gembira satu demi satu. Itu benar, mereka akhirnya memenangkan pertempuran ini. Beberapa orang pun menyedihkan kemenangan ini, mereka akhirnya berhasil memukul mundur musuh, dan mereka semua adalah pahlawan, pahlawan yang melindungi umat manusia. Sorak-sorai itu tidak bertahan lama, dan segera, seolah-olah itu telah direncanakan sebelumnya, sorak-sorai itu berangsur-angsur mereda, sebelum semua pandangan berkumpul secara kebetulan pada Han Qian. Memahami pikiran mereka, Han Qian mengangguk, "Yang kalian sebut pahlawan itu Long Hao Chen, kapten pasukan pemburu iblis umum kelas 21, ingat namanya, sebagai kepala pembantu aliansi kuil, ini adalah jenis ksatria yang saya hormati." Dan nama Long Hao Chen diteriaki seluruh prajurit. Bagi kota pegunungan selatan, rangkaian peristiwa sebelumnya bahkan tidak bisa disebut pertempuran, melainkan bencana total. Sebagai gerbang strategis selatan aliansi, kekuatan pertahanan kota pegunungan selatan tidak kalah dibandingkan dengan kota pengusir iblis. Hanya kali ini, kekuatan iblis sangat tangguh, dan sebagian besar kekuatan kota pegunungan selatan hilang selama pengepungan. Pada saat ini, meski musuh mundur, membersihkan sisa-sisa medan perang masih sangat menantang. Banyak rumah pribadi harus digunakan sebagai rumah sakit bagi orang yang terluka untuk mendapatkan perawatan. Rakyat jelata secara bertahap bergabung dengan pembersihan setelahnya. Misi pertama mereka adalah menyingkirkan bangkai iblis dengan api. Setelah 3 hari penuh, kota pegunungan selatan benar-benar tersapu bersih, dan semua jejak pertempuran seluruhnya terbakar. Secara kebetulan, iblis tidak kembali untuk melancarkan serangan lain selama 3 hari ini. Setelah mengalami kerusakan serius saat mengepung kota, kerugian mereka bahkan lebih berat daripada kota pegunungan selatan. Selama 3 hari ini, Long Hao Chen, yang diakui sebagai pahlawan, menerima perlakuan terbaik dari kota pegunungan selatan. Faktanya,
Detail penting adalah bahwa kota ini adalah lokasi markas kuil pendeta. Selama perang ini, mungkin kota itu kekurangan jumlah listrik, tetapi mereka tidak kekurangan pendeta berpangkat tinggi. Orang suci yang menggunakan mantra terlarang pada saat-saat terakhir pertempuran bahkan memperlakukan Long Hao Chen secara pribadi, sementara itu meningkatkan kultivasinya dengan selisih yang lebar. Setelah tinggal dalam keadaan koma selama 2 hari 2 malam, Long Hao Chen akhirnya terbangun, menemukan dirinya berada di sebuah ruangan di dalam markas besar kuil pendeta. Sebagai markas kuil pendeta, ini adalah target pertama pasukan iblis. Secara kebetulan, itu memiliki pertahanan yang cukup, hampir tidak berhasil menghindari kehancuran yang dahsyat. Duduk bersila di tempat tidurnya, Long Hao Chen dengan tenang mulai berkultivasi. Chai Er tidak jauh darinya, alih-alih berada di tempat tidur, dia duduk bersila di kursi terdekat. Dengan konsumsi berlebihan yang serius dan luka parah yang dideritanya, Long Hao Chen dapat dengan mudah disebut sebagai salah satu ksatria bertahan hidup yang terluka paling parah kali ini. Namun, dengan konstitusinya sebagai Scion of Light, dia juga yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari pertempuran ini. Pertama-tama tekanan luar biasa dari menghadapi iblis bulan-bulan dari langkah ke-8 menyebabkan dia menerobos ke langkah ke-6, menjadi ksatria radiant termuda dari seluruh sejarah kuil ksatria, pada usia 15 tahun. Bersamaan dengan pembentukan rongga spiritualnya, Tungku Sein spiritual berevolusi sekali lagi, dan setelah pertempuran ini, Hao Yue kembali tidur nyenyak, sebelum suatu saat kembali ke dunianya sendiri tanpa konsultasi. Ini tampaknya menjadi peluang bagus untuk evolusi berikutnya. Tidak hanya itu, tetapi karena kinerja Long Hao Chen di medan perang, memungkinkan dia mendapatkan banyak pengakuan dari kuil pendeta. Orang suci dari langkah ke-9 tidak hanya menyembuhkan luka luarnya, tetapi juga membantu meningkatkan sistem operasi energi spiritualnya, memberi dia beberapa hal baik. Energi spiritual eksternalnya meningkat setidaknya 200 selama 2 hari ini, dan energi spiritual internalnya juga meningkat lebih dari 100 unit.